Guys, ini kenapa dah ada aja berita kayak gini, kayak mau nangis gitu kita dengernya. Masa ada seorang suami yang lagi membela diri dan juga istrinya yang lagi hamil, ya dia tuh lagi mau dikeroyok nih sama 4 pria nggak dikenal. Dia ngebela diri dong, tapi ternyata orang ini yang malah dijadikan sebagai tersangka. Dan kenapa aku bahas ini? Karena guys, ternyata kejadian ini tuh banyak loh terjadi di Indonesia. Jadi kayak ada orang yang mau dibegal nih, terus kita kan sebagai korban, pastinya kita melakukan perlawanan. Nah terus kalau si begalnya kalah ataupun tersungkur, apalagi meninggal, itu tuh kita sebagai korban yang malah dijadikan sebagai tersangka. Aduh, emang mind blowing gitu ya. Tidak masuk di akal kita sebagai manusia biasa gitu. Oke, daripada kita bingung, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi guys, yang aku mau bahas kali ini adalah kasusnya Haris Padilla, seorang pria berusia 27 tahun yang dijadikan tersangka karena membela diri ketika dikeroyok oleh 4 orang tidak dikenal. Jadi, kronologi kejadiannya itu terjadi pada hari Kamis tanggal 6 November 2025. Tuh guys, masih anget ini tuh beritanya. Nah ceritanya di jam 3 subuh, Haris lagi jalan nih naik motor sama istrinya mau cari makan. Kok nyari makan jam 3 subuh sih? Nah guys, perlu kalian tahu kalau istrinya Haris itu lagi hamil 5 bulan. Nah, kalau orang hamil mah emang suka random ya guys. Kadang dia tuh itu masih mending loh minta makan jam 3 subuh. Kadang ada orang hamil, dia itu mintanya apa? Minta usapin kepala botaknya Pak RW, minta keliling naik motornya polisi. Itu tuh mind blowing banget, orang hamil tuh emang serandom itu. Nah, kalau misalnya minta makan jam 3 subuh, ini tuh masih orang hamil normal banget. Singkat cerita, Haris sama istrinya ini udah selesai makan nih. Mereka tuh makan nasi goreng abang-abang. Nah, kalau udah makan, kenyang, pulang dong. Tapi di perjalanan pulang, tiba-tiba mereka tuh dicegat tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Mereka dicegat oleh 4 pria yang tidak dikenal menggunakan 3 sepeda motor. Jadi yang satu mah berdua nih, tapi motor satu orang, satu orang. Jadi 3 motor 4 orang, ngerti kan? Maaf ya agak bingung gitu guys. Oke. Nah, tujuan 4 orang ini teh mau ngapain sih ke si Haris? Mau begal kah atau apakah? Ternyata guys, menurut penuturan kesaksian Haris dan juga pelaku korban. Pokoknya si korban ini, si pelaku ini jadi kan tertusuk, jadi sekarang udah jadi korban nih. Jadi bukan pelaku pokoknya mah si yang ngeroyok dan juga si Haris, penuturan itu kayak gini. Jadi mereka itu kayak apa ya, di jalan ada selek lah gitu dikit, ada perselisihan. Tapi sebenarnya nggak ada perselisihan yang gimana-gimana. Ini 4 orangnya kayaknya dalam kondisi Minuman keras, miras. mabok deh kata gua mah. Kenapa? Karena ketika pertama kali turun tuh dari motor, pertama kali dicegat, nah Haris tuh langsung ditanyain kayak gini, lu ngapain lihat-lihat? Pertama, lihat-lihat di jalan, kita punya mata buat apa? Buat ngeliat kan? Nah terus si Haris tuh ngejawab, enggak kok bang, gue kagak lihat-lihat. Udah ya, gue kagak mau ribut, soalnya nih lihat nih istri gue lagi hamil. Nah tapi si 4 orang tersebut ini malah langsung mengkeroyok si Haris guys. Dia dipukulin sampai terpojok. Akhirnya karena terpojok dan juga dia tuh khawatir sama istrinya lagi hamil gitu ya. Meskipun istrinya BTW nggak diapa-apain, tapi tetap aja orang hamil itu kan kalau stres dikit nanti kalau dia keguguran gimana? Lu mau tanggung jawab kagak gitu. Makanya si Harisnya tuh ngeluarin pisau yang emang dia bawa gitu, pisau kecil gitu, dan langsung menikam salah satu pria yang mengeroyok tersebut. Nah karena penikaman ini akhirnya orang tersebut itu tersungkur tuh, jatuh ya, dan juga bersimpuhan darah. Nah terus juga guys, ternyata kejadian malam itu tuh ada yang melaporkan. Polisi pun langsung datang ke TKP dan di sana polisi menemukan tuh si satu korban apa pelaku ya, bingung gua ngomongnya. Pokoknya si orang yang mengeroyok itu, yang tertikam itu tertidur gitu karena pingsan. Nah, setelah melakukan perkembangan, polisi pun menangkap Haris. Nah, di situ pada saat ditangkap Haris juga enggak melawan, guys. Dia pun langsung mengakui bahwa iya benar, memang saya yang menikam si pria tersebut dengan alasan dia membela diri seperti yang udah kita jelasin tadi gitu ya, guys. Nah, mungkin si Haris mikirnya ya kayak ya udahlah, paling gue cuma ditanya-tanya gitu kan, jadi saksi. Karena kan kalau ada kasus-kasus
seperti ini memang kita meskipun nggak salah gitu ya, tetap harus memberikan kesaksian untuk membantu penyelidikan. Tapi guys, siapa sangka ternyata Haris itu malah dijadikan sebagai tersangka. Dan yang tadi tuh si pria yang tertusuk itu ya, itu menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan. Weh, otoke singkeke. Terus kita harus gimana dong? Macam tu lah. Haris dikenakan pasal 354 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat. Walilu, kok bisa gitu ya? Nah, tapi guys, ada yang bilang kalau Haris ditetapkan sebagai tersangka itu karena Haris membawa senjata kecil cenanya, yaitu pisau kecil yang tadi. Jadi itu tuh apa gitu maksudnya? Kenapa keluar rumah bawa senjata tajam? Hitut muning, gini ya, aku kasih tahu nih. Di era sekarang, di zaman yang sudah tidak masuk akal lagi ini, ya banyak kejahatan di mana-mana. Kita tuh udah wajib kalau menurut aku mah bawa salah satu senjata meskipun kecil gitu pada saat keluar malam-malam. Kenapa? Karena ya takut terjadi hal kayak gini. Buat apa bawa senjata kecil atau ramuan-ramuan cabai gitu? Ya buat menjaga diri guys. Kita itu bukan buat memulai perkelahian gitu ya, tapi untuk menjaga diri. Ya contohnya kasusnya si Haris deh. Kalau misalnya Haris yang kagak bawa pisau itu udah remuk kali si Harisnya dikeroyok sama 4 orang. Jadi gak bisa tuh perkara kita bawa senjata kecil buat ngejaga diri itu bisa dijadikan alasan sebagai kita mempunyai niat jahat. Enggak dong, kan kita niatnya untuk menjaga diri, bukan untuk memulai perkelahian. Untung-untung si Haris bawa pisau. Kalau kagak mah itu udah remuk kan si Haris dikeroyok sama 4 orang, apalagi istrinya lagi hamil, sebentar lagi si Harisnya mau jadi bapak. Gimana kalau si Harisnya kenapa-kenapa mah? Itu udah bener guys, bawa pisau kecil untuk jaga-jaga hal-hal seperti ini supaya kita masih selamat gitu. Nah guys, tapi seperti biasa di video aku ini kita akan melihat sebuah kasus secara objektif. Kenapa sih bisa seperti ini? Kenapa polisi bisa begini? Kenapa hukum bisa begini? Akhirnya aku mencari tahu nih guys. Nah terus ternyata memang ada sebuah aturan yang memang ada sistematisnya, dan ini tuh lumayan tidak bisa diterima oleh akal kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani guys. Nah kenapa sih Haris bisa dijadikan sebagai tersangka padahal sebetulnya dia itu adalah korban? Yang pertama, dalam KUHP memang ada guys ternyata pasal tentang pembelaan terpaksa. Tapi yang akan menentukan itu pembelaan ataupun bukan adalah hakim. Jadi polisi itu biasanya sering menetapkan si orang ini sebagai tersangka terlebih dahulu. Barulah nanti setelah diangkat ke pengadilan, hakimlah yang memutuskan si Haris ini adalah pembelaan diri ataupun bukan gitu. Jadi status tersangka ini belum tentu bersalah guys, tapi memang proses hukumnya seperti itu. Alasan yang kedua adalah karena ternyata begal juga bisa melapor. Ini nih guys, yang paling absurd dari kejadian seperti ini. Jadi ternyata begal itu bisa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak polisi. Dan polisi kalau nerima laporan, dia tetap laporan tersebut harus diproses. Nah akhirnya berkas ini tuh menjadilah berkas yang saling lapor nih. Si begal dia ngerasanya tuh dia tuh korban, padahal kan dia pelaku gitu. Jadinya si korban jadi pelaku, si pelaku jadi korban. Terus dari VOP korban beneran ya tentu saja si begal sebagai pelaku dan dia juga sebagai korban pengeroyokan. Nah terus alasan yang ketiga kenapa Haris bisa ditetapkan sebagai tersangka, karena ternyata aturan di Indonesia itu membela diri itu ada batasnya cenah guys. Di hukum Indonesia membela diri itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bahayanya nyata. Yang kedua, tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, tidak berlebihan, cenah, tidak lebih dari ancaman. Nah, jadi guys, kalau misalnya kita amit-amit gitu ya dibegal, jangan kita, gue si Haris aja ya. Nah, si Haris seperti itu ya, kondisinya seperti itu, meskipun dia sebenarnya korban, tapi karena dia sudah melawan sampai menyakiti si pengeroyok, nah ini tuh termasuk ke dalam kategori membela diri yang melampaui batas, cenah. Aduh.
Padahal nih ya, logikanya ketika nyawa kita lagi terancam, mana ada kita mikirin, oh iya ya, jangan sampai melukai begal ini guys, soalnya nanti kita bakalan melampaui batas pembelaan diri. Ya nggak akan dong, kita mah ya melakukan serefleksnya aja. Apalagi kalau ini dikeroyoknya sama 4 orang nih, pastinya itu udah, wah kita nih udah di ujung kemantengan nih, kemetongan gitu tuh kan, mulut juga jadi belibet banget. Alasan yang keempat adalah polisi harus formal memproses hal tersebut dikarenakan adanya luka ataupun kematian. Jadi di kasus Haris ini, karena si pelaku begal ini ya, yang sekarang ditulis di berita itu korban, nih pusing dah, korban penikaman sebenarnya. Nah itu tuh karena ada lukanya, makanya polisi tuh harus memproses hal ini gitu. Jadi meskipun orang ini jahat, begal, ataupun melakukan pengeroyokan terlebih dahulu gitu ya, polisi tuh nggak bisa ngomong kayak misalnya, oh dia begal nih terluka, oh ya udah, nggak bisa kayak gitu guys. Prosesnya tidak seperti itu. Jadinya ya si Haris tetap diproses dulu. Ini kayak emang pusing ya guys, kenapa bisa seperti ini gitu? Kenapa nggak ada pengecualian gitu kan, dia yang mulai duluan kan ya harusnya. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya di posisi lagi amit-amit gitu dibegal ataupun dikeroyok, kita tuh responnya harus gimana sih? Kita boleh membela diri tapi tidak boleh melampaui batas pembelaan diri. Bayangin aja guys, kalau misalkan polisinya bilang kayak gini, kamu boleh ya self defense tapi jangan sampai menyakiti begal gitu. Jangan sampai menyakiti si pelaku. Kan itu kumaha gitu, gak masuk di logika, di akal kita sebagai manusia yang sehat gitu ya. Karena gimana pun juga, orang yang mau menyakiti kita, masa harus kita baik-baikin? Mas begal, tolong dong jangan sakitin aku ya. Nantinya kalau aku ngelawan gitu, kamu kenapa-napa, akunya yang jadi tersangka. Gak mungkin dong, gak mungkin para begal bisa dibalas atau diomongin baik-baik pakai soft spoken, gak mungkin atau Pak Polisi. Kecuali nih Pak Polisi, kalau kita sebagai manusia itu punya kekuatan super, kayak bisa menghilang gitu. Jadi begitu ada begal langsung tidak akan menyakiti begal, ini langsung menghilang gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kita bisa aja, tapi kan kita manusia biasa. Ternyata begitulah guys realitanya ya. Tapi nih kalau boleh usul, aku aja nih sebagai rakyat kecil yang punya hati, gimana kalau misalnya ada kasus seperti ini, hukum itu harus punya empati. Bisa gak sih kalau misalnya si Harisnya itu jangan dijadiin tersangka terlebih dahulu, misalnya jadiin saksi aja lah dulu gitu. Meskipun nih tersangka belum tentu terdakwa ya, tapi tetap aja kalimat atau kata tersangka itu ngeri-ngeri sedap. Beda kalau misalnya Haris cuma ditetapkan sebagai saksi. Tapi cenah kalau misalkan cuman saksi nih, kan cenah takut kabur cenah Harisnya. Ya dilihat dulu guys, dilihat dulu nih Pak Polisi, hukum dan semuanya gitu ya, para pejabat gitu. Lihat dulu kan di sini Haris itu tidak ada ciri-ciri ingin mengkabur gitu, ingin melarikan diri. Apalagi di saat ditangkap pun Haris langsung mengakui kesalahannya dengan secara gentleman. Nah kalau misalnya orang-orang seperti Haris ini ada indikasi untuk kabur, barulah tuh boleh dinaikkan sebagai tersangka karena memang takut kabur, jadi menghalangi penyelidikan. Tapi kan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka itu minimal harus punya 2 bukti, dan Haris memang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu adanya korban ya, pelaku korban. Nah terus adanya juga senjata yang dipakai sama Haris tersebut, itu udah menjadi bukti yang cukup kuat. Ditambah lagi yang ketiga, Haris itu sudah mengakui perbuatannya. Nah memang sudah memenuhi syarat sebagai tersangka. Nah disinilah yang maksud aku tuh, hukum itu harus punya empati. Dilihat dulu dong, meskipun buktinya memang seperti itu, tapi kan latar belakangnya, ceritanya bukan disengaja gitu. Hal ini dilakukan untuk membela diri, karena kalau si pengeroyoknya gak mulai duluan, Haris pun tidak akan melakukan hal tersebut. Coba deh kalau boleh usul gitu, dibenahi lagi, jangan langsung jadi tersangka gitu, jadi saksi aja lah dulu gitu. Orang yang udah didakwa korupsi seberapa miliar tuh, triliun ya, itu tuh diringanin hukumannya karena dia punya keluarga dan bersifat baik, berperilaku baik. Nih Haris juga punya keluarga, apalagi keluarganya tuh lagi hamil tuh 5 bulan. Nah terus Haris juga kooperatif, jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi jangan berat sebelah gitu, jangan tumpul ke atas, tajam ke atas tumpul ke bawah gitu hukum tuh. Terus nih ya, satu lagi nih buat para pelaku begal ataupun kejahatan pengeroyokan kayak gini, lu kata gua mah kalau kagak mau dilawan jangan mulai duluan gitu. Kalian tuh jangan melaporkan
korban, menjadikan pelaku karena kalian kalah gitu. Malu kalau kata gua mah. Dari awal juga lu udah keroyok 4 versus 1. Itu juga udah kayak, ih lu kagak laki-laki lu. Kalau laki beneran mah itu pastinya 1 versus 1 dan harus di atas ring gitu biar makin keren. Karena kalau di atas ring itu pertarungannya sah gitu, gak akan ada pelaku dan juga korban karena memang ada batasan-batasan tertentu. Jadi guys, emang agak liar ya. Kita dibegal nyambung atuh ya. Tapi lamun misalnya amit-amit dibegal gitu, sieun heueuh, tapi lamun ngalawan oge sarua sieun dijadikan sebagai tersangka. Tapi lamun pasrah nya atuh piraku. Oke deh guys, segitu dulu aja video kali ini karena jujur li aku masih belum mendapatkan alasan untuk mengerti gitu kenapa hal ini bisa terjadi. Karena setelah aku baca, setelah aku lihat-lihat dari beberapa sumber ya angger gitu, gak bisa diterima oleh akal aku yang manusia normal ini gitu ya. Oke deh guys, segitu dulu aja video kali ini. Maaf banget kalau banyak salah-salah kata. Kalau teman-teman nih punya informasi terbaru tentang permasalahan orang-orang seperti ini gitu, boleh banget komen di kolom komentar. Mudah-mudahan suatu saat kita tuh bisa demo gitu ya mengenai undang-undang ini. Karena kalau di luar negeri tuh kita kalau misalkan jadi si Haris itu kita nggak akan jadi tersangka guys. Kalau di luar negeri hukumnya undang-undangnya sudah lebih upgrade gitu. Lihat objektif banget. Nah mudah-mudahan Indonesia juga akan segera menyusul supaya orang-orang seperti Haris ini tidak ada lagi gitu. Karena kasihan gitu, nasibnya sedih banget. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!